Ketika pemerintah mengumumkan bahwa utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan direstrukturisasi menjadi 60 tahun, banyak orang mungkin menganggapnya hal biasa. Tapi bagi bangsa yang masih menanggung beban utang lama, keputusan ini bukan hal kecil. Ini bukan sekadar soal cicilan yang diperpanjang. Ini soal arah kebijakan, masa depan fiskal, dan kejujuran dalam bernegara. Pernyataan itu datang dari Luhut Binsar Panjaitan. Ia mengatakan, restrukturisasi 60 tahun ini akan membuat beban cicilan menjadi lebih ringan. Namun di balik kalimat lebih ringan itu tersimpan realitas pahit, bahwa proyek kereta cepat ternyata tidak mampu menutupi biaya pembangunannya sendiri. Dan kini, solusi yang diambil bukan membenahi kesalahan, melainkan memperpanjang waktu untuk menanggungnya. Bayangkan, 60 tahun berarti 6 dekade, 3 generasi rakyat Indonesia. Anak yang baru lahir hari ini akan tumbuh, bekerja, bahkan pensiun, sementara cicilan proyek kereta cepat masih tetap berjalan. Sebuah proyek yang awalnya dijanjikan tanpa beban APBN, kini berubah menjadi utang lintas generasi. Apakah ini bentuk kemajuan, atau justru tanda bahwa kita sedang gagal merencanakan masa depan? Dalam dunia finansial, restrukturisasi jangka panjang seperti ini bukan pertanda sehat. Ketika tenor diperpanjang sampai 60 tahun, artinya pihak pemberi pinjaman, dalam hal ini China Development Bank, tidak percaya proyek ini bisa balik modal dalam waktu normal. Jadi langkah ini hanyalah cara untuk menutupi ketidakmampuan proyek membayar dirinya sendiri. Dalam bahasa sederhana, proyeknya tidak layak secara ekonomi, tapi tidak boleh dianggap gagal secara politik. Lalu apa implikasinya bagi negara? Pertama, jelas, beban fiskal makin panjang dan kompleks. Meskipun pemerintah mengatakan proyek ini bukan beban APBN, faktanya Indonesia menjadi penjamin sebagian besar pembiayaan. Jika proyek terus merugi, maka negara wajib menanggung risikonya. Dan ujungnya rakyat juga yang membayar lewat pajak. Ini bukan soal angka di kertas, tapi soal ruang fiskal yang makin sempit untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan daerah. Kedua, restrukturisasi 60 tahun membuat ketergantungan Indonesia terhadap Tiongkok semakin dalam. Karena selama 6 dekade ke depan, Indonesia tetap memiliki kewajiban finansial terhadap Beijing. Setiap perubahan kebijakan, setiap negosiasi investasi akan selalu dibayangi oleh utang ini. Dan di dunia geopolitik, utang jangka panjang adalah alat pengaruh, bahkan tekanan. Inilah risiko besar yang jarang dibicarakan secara terbuka. Kita mungkin sedang kehilangan sebagian kedaulatan ekonomi tanpa menyadarinya. Ketiga, ini juga menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap proyek-proyek prestis pemerintah. Kereta cepat dulu dijual sebagai simbol kemajuan, kebanggaan nasional, dan pembuktian bahwa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan negara maju. Namun kini, proyek itu justru menjadi simbol salah urus dan pemborosan uang publik. Dan ketika restrukturisasi dilakukan tanpa akuntabilitas, publik mulai bertanya, siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab atas kegagalan ini? Kita tahu, proyek ini lahir dan dikawal langsung oleh mantan Presiden Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan. Tapi kini, pemerintahan Presiden Prabowo lah yang harus menanggung akibatnya. Restrukturisasi utang 60 tahun adalah cara halus untuk menunda beban politik, bukan untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Ini seperti memindahkan tanggung jawab ke masa depan, berharap generasi berikutnya yang menanggung akibatnya nanti. Dan pada akhirnya, ini bukan sekadar soal angka 60 tahun. Ini soal prinsip, soal bagaimana sebuah proyek bisa berubah dari prestis politik menjadi beban sejarah nasional. Bangsa ini seolah lebih sibuk menjaga citra keberhasilan daripada menghadapi kenyataan pahit bahwa banyak kebijakan besar tidak siap secara finansial. Kita seharusnya belajar bahwa membangun negara tidak cukup dengan ambisi besar, tapi dengan perencanaan yang jujur dan bertanggung jawab, beat lembut, nada penutup reflektif. Pertanyaan sekarang, apakah restrukturisasi ini solusi bijak atau hanya cara elegan untuk menutupi kegagalan masa lalu? Apakah pemerintah berani membuka semua datanya secara transparan, termasuk siapa yang paling diuntungkan dari proyek ini?
Publik berhak tahu karena utang ini bukan milik pejabat, tapi milik rakyat yang akan membayarnya selama 6 dekade ke depan. Dan seperti kata pepatah, utang tidak pernah hilang, ia hanya berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bagaimana pendapat kalian? Apakah restrukturisasi 60 tahun ini langkah realistis atau justru jebakan jangka panjang? Tulis komentarmu di bawah dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar publik mengetahui di balik proyek yang gagal ada harga besar yang harus dibayar.